Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah dalam ajarannya. Amin. Ihwatul iman, saudara-saudaraku, kawan-kawanku dimanapun berada, kembali lagi kita di channel Generasi Hijrah yang membahas untuk pada kali ini untuk kajian tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia. Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, ihwatul iman dimanapun berada, mohon untuk bantuannya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan ditonton kajian-kajian sebelumnya, dan terus mengikuti kajian-kajian di channel Generasi Hijrah ini. Mudah-mudahan untuk yang mendukung channel ini dimudahkan segala urusannya, mendapatkan rezeki yang berlimpah, mendapatkan rezeki yang berkah, kemudian disehatkan selalu, mendapatkan keturunan yang soleh-solehah, dan mendekatkan jodohnya. Amin amin ya robbal alamin. Kembali Quran surat yang ayat 26-nya ya, 126-nya. Nah, Abu Ja'far Ar-Razi meriwayatkan dari Rabi bin Anas, dari Abul Aliyah, dari Ubay bin Ka'ab mengenai firman-Nya. Qala wa man kafara fa ummatihi qalilan summa adurruhu ila adabin nari wa bi'sal masir. Yang artinya Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ia mengatakan kalimat ini adalah ucapan Allah Azza wa Jalla. Hal itu juga menjadi pendapat Mujahid dan Ikrimah, dan hal ini pula yang dibenarkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah. Kemudian dan firmannya tentang firmannya summadurruhu ila adabin nari wa bi'sal masyir, yang artinya kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Artinya setelah diberikan kenikmatan dan dibentangkan baginya kemewahan hidup di dunia, kemudian kami giring ia menjalani siksa neraka, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menunda dan memberikan tangguh kepada mereka, kemudian menyiksa mereka sebagai balasan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Sebagaimana firman-Nya, wa ka'ayyim min qaryatin amlaitu laha wa hiya dhalimatun summa akhadtuha wa ilayyal masir. Artinya, dan berapa banyak kota yang aku tangguhkan azabku kepadanya, yang penduduknya zalim, kemudian aku azab mereka, dan hanya kepadakulah kembalinya segala sesuatu. Quran Surat Al-Hajj 48. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Beliau bersabda, yang artinya tidak ada seorang pun yang lebih sabar atas gangguan yang didengarnya daripada sabarnya Allah. Mereka menyatakan bahwa Allah mempunyai anak, sedangkan Dialah yang memberikan rezeki dan kesehatan kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis sahih diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yumli lidh-dhalimi hatta idza akhadahu lam yuplih. Sesungguhnya Allah memberikan tangguh kepada orang zalim hingga jika dia mengazabnya, maka dia tidak akan melepaskannya. Kemudian beliau membacakan firman Allah, wa kadzalika akhadhu rabbika idza akhadal qura wa hiya dhalimatun inna akhadahu alimun syadid. Artinya, dan begitulah azab Rabbmu
apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran surat Hud 102. Kemudian lanjut. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Rob kami, terimalah dari kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Rob kami, jadikanlah kami berdua orang-orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha menerima taubat lagi penyayang, maha penyayang. Nah, ini untuk ayat 127-128-nya ya. Nah, kita akan melihat penjelasannya ya. Tafsirnya untuk ayat yang 127, 128. Pertama 125, kemudian 126, nah sekarang 127, 128. Kata al-qawaid dalam ayat di atas merupakan jamak dari kata qaidatun. Jamaknya al-qawaidu, yang berarti tiang dan pondasi. Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hei Muhammad, katakanlah kepada kaummu mengenai pembangunan Baitullah yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail dan peninggian pondasi oleh keduanya." Dan keduanya pun berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan yang benar bahwa Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi dan mengatakan apa yang akan diterangkan pada pembahasan berikut ini. Mengenai hal ini Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang akan kami kemukakan di sini, lalu kami sertai dengan beberapa asar atau riwayat yang berkenaan dengan masalah ini. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menuturkan wanita pertama yang membuat ikat pinggang adalah ibu Ismail. Hal itu ia lakukan agar dapat menutupi jejak kakinya dari Sarah. Kemudian Ibrahim membawa istri dan putranya Ismail yang masih disusuinya, hingga akhirnya Ibrahim menempatkan keduanya di dekat Baitullah di sisi sebuah pohon besar di atas sumur Jam-Jam di bagian atas Masjidil Haram. Dan pada saat itu di Mekah tidak ada seorang pun dan tidak ada air. Beliau meninggalkan keduanya setelah meletakkan sebuah kantong yang berisi kurma dan tempat dari kulit yang berisi air. Kemudian Ibrahim melangkah pergi. Lalu Hajar pun menyusulnya seraya bertanya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang pun manusia dan tidak ada sesuatu pun?" Hajar terus-menerus menanyakan hal itu dan Ibrahim tidak menoleh kepadanya. Maka Hajar bertanya kembali, "Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini?" "Ya," jawab Ibrahim. Hajar pun berucap, "Kalau memang demikian, Dia tidak akan mengabaikan kami." Selanjutnya Hajar pun kembali dan Ibrahim pun terus berjalan hingga ketika sampai di sebuah bukit, di mana mereka tidak melihatnya. Beliau menghadapkan wajahnya ke Baitullah lalu berdoa dengan beberapa doa seraya mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan, "Rabbana inni askangtu min dzurriyyati biwadin ghairi jar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warjukuhum minas samarati la'allahum yashkurun." Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah,
yang dihormati. Ya, itu untuk tafsir Ibnu Katsir, terjemah bahasa Indonesia untuk sesi kali ini. Baik, sebelum kita tutup, kita akan biasakan untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina ya, yang seiman, yang mendapatkan musibah, mendapatkan kezaliman-kezaliman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzil mustad'afina minal mu'minina fi Palestin. Allahumma ansur mujtahidina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur musliminal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma shdud wat'ataka ala a'da'id dini minal kafirina wadzalimina fi Palestin wa fi kulli makan. Ya Allah, selamatkanlah kaum mukmin yang lemah di Palestina. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjihad di Palestina dan di berbagai tempat. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin yang lemah di berbagai tempat. Ya Allah, keraskanlah siksamu kepada musuh-musuh Islam, orang-orang kafir dan zalim di Palestina dan di mana saja. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja untuk kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, jadi amal ibadah untuk kita semua. Dan ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini. Tolong di subscribe, tolong di like, tolong di komen, dan ditonton untuk video-video sebelumnya sampai selesai ya. Oke, terima kasih. Ditutup saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.